Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi sudah mau menerima kami. Kami berdua CDP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Saya Giliani Sanova dan teman saya Alfiska ini. Jadi meminta waktu Ibu untuk wawancara sebagai salah satu pemenuhan tugas kami dalam pendidikan guru penggerak ini, di mana pada modul 31 ini kami diminta mewawancarai 2 orang exec minimal. Alhamdulillah itu bersedia menerima kami sebagai kepala sekolah SMA Negeri 2 Tersangka ini. Jadi di sini nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Baik Bu, kami mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana bisa membantu bahwa pembahasan tugas? Mungkin yang pertama Bu yang akan ditanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Langkah-langkah saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun moral. Yang pertama tentu saya tahu dulu apa permasalahannya. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahannya tentu saya harus berkoordinasi dulu dengan yang pihak yang terkait masalah itu yang bermasalah ataupun pihak lain yang berhubungan dengan masalah tersebut. Contohnya, kalau misalnya ada siswa yang ada masalah, apakah dia sesama siswa ataupun dengan permasalahan dengan guru, maka saya harus melibatkan kedua siswa tersebut yang bermasalah ataupun dengan guru yang bersangkutan untuk mengetahui apa permasalahannya. Setelah tahu akar permasalahannya, saya duduk bersama lagi, tidak hanya dengan yang bersangkutan, tetapi juga dengan pihak lain yang bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya guru mata pelajaran, ataukah dengan wali kelasnya, dan pertama sekali dengan guru BK. Karena guru BK tempat curhat anak-anak biasanya. Itu kalau dengan masalah dengan siswa, kasus yang bersangkutan dengan siswa. Kalau kasus yang bersangkutan dengan pendidik ataupun tenaga pendidikan, maka tentu dengan PTK tersebut dan juga dengan wakil apakah itu ataupun wakil humas. Setelah duduk bersama, baru nanti kita tentukan solusi secara bersama. Yang untuk mengambil kebijakannya atau keputusannya, kita ambil dengan risiko yang paling minimal antara kedua belah pihak. Dan setelah diambil kebijakan yang melibatkan semuanya, kita serahkan kembali kepada yang bersangkutan yang bermasalah, apakah dia melaksanakan kebijakan tersebut. Kalau dia mampu melaksanakannya, selain kita lihat pertimbangannya. Jika terjadi ketika sebelum dilaksanakannya ada terjadi sedikit dilema di kebijakannya, maka untuk mengidentifikasinya lagi dan duduk bersama lagi, tidak hanya kepala sekolah saja yang menyelesaikan atau mengambil keputusannya, walaupun nanti keputusan memang kepala sekolah yang menyampaikan. Sehingga dilema etika ataupun rujukan moral itu bisa seminimal mungkin resiko. Berarti sekaligus Ibu tadi alhamdulillah sudah juga langsung menjawab pertanyaan yang akan kami tanyakan di poin kedua ya. Karena di sini
ditanyakan langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika menghadapi dilema etika. Jadi sepertinya sudah kita langsung dijalani Ibu. Lagi ya, ya. Pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kami ingin melaporkan juga Bu, selama ini mungkin apakah ada hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Untuk menyelesaikan suatu kasus yang berhubungan dengan dilema etika tentu ada banyak tantangan. Ya. Tantangan itu terjadi ketika kita mengambil keputusan yang telah melibatkan semua pihak tadi, resikonya itu tidak menjadi resiko yang minimal. Itu yang terjadi tantangannya. Sehingga untuk mengatasinya kita harus memanfaatkan semua aset yang ada di sekolah. Dan itu juga dengan kita harus uji keputusan kita itu apakah menguntungkan kepada pihak sekolah atau merugikan pihak sekolah, dan juga apakah keputusan itu tidak merugikan siswa atau masyarakat. Itu yang tantangannya. Ketika kita uji publik, ketika uji benar salah terjadi, sehingga resiko yang sudah kita pikirkan bersama itu seminimal mungkin ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Itu tantangannya. Benar sekali ya Bu ya, keputusan yang kita ambil ini belum tentu bisa memuaskan semua pihak. Kendala dan tantangan. Lalu, apakah Ibu punya jadwal tertentu kalau ada masalah? Atau misalnya bisa jadi spontan atau punya jadwal tertentu, mungkin strategi dari segi waktu? Kalau saya melihat kasusnya, kalau kasusnya langsung harus diselesaikan pada saat itu, maka langsung kita selesaikan. Tapi kalau kasusnya bisa tidak harus melibatkan saya langsung secara kepala sekolah menyelesaikannya, kita berikan dulu kepada pihak-pihak yang bisa membantu, ketua kelas, BK, wakil, karena nanti kalau tidak selesai baru kita jadwalkan. Jadwalnya itu kita sepakati dulu dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu, kita bicarakan bersama, kemudian kita ambil keputusan bersama dengan risiko yang paling minimal. Sekarang kita pikirkan apakah itu tidak menyebabkan risiko besar untuk yang bersangkutan ataupun terhadap sekolah dan masyarakat. Kemudian kalau sekiranya keputusan itu sudah dilaksanakannya, kemudian ada bermasalah di kemudian hari, kita bicarakan lagi ya, kalau jadwalkan seminggu 2 minggu untuk melihat besarnya kasus yang lebih setelah keputusan. Terima kasih ya Bu, langsung sepertinya ini faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, di mana Ibu tadi sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan baik wali kelas, guru BK ataupun wakil dalam mengambil keputusan. Tapi melibatkan Tergantung kasusnya. ya, Karena di dalam sekolah tidak hanya warga sekolah saja, siswa dan guru atau tenaga pendidikan, tapi di dalamnya ada juga pemimpin, ada juga orang tua, ada juga entah masyarakat, ada pincang yang akan membantu kita menyelesaikan masalah. terima kasih banyak Bu Alfi. Selanjutnya mungkin yang terakhir, kami ingin menanyakan dari semua hal yang telah disampaikan tadi, apa pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Mungkin ada pembelajaran bagi kita semua dari cara Ibu mengambil keputusan tadi. Yang pertama bagi saya, pembelajaran yang bisa dipetik itu adalah kita ketika menyelesaikan suatu kasus, kita harus tahu dulu kasusnya seberapa.
Setelah itu tetap kita harus koordinasi dengan semua pihak kepada yang terlibat dengan kasus tersebut, hanya bisa membantu menyelesaikan kasus itu. Dan selanjutnya ketika sudah kolaborasi kita bisa meminimalisir resiko. Alhamdulillah ya Bu ya. Selanjutnya mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di dosen ini itu berbagi pengalaman dengan kami. Insya Allah nanti kami pun akan mendapatkan banyak modal ya untuk bisa lanjut dalam pendidikan kami. Apa yang kita pelajari bermanfaat khususnya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang Sama-sama sudah meluangkan waktunya juga untuk mengingatkan kembali mungkin pengalaman yang sudah diambil, sudah didapatkan telah menjadi sekolah, kemudian kita tahu di masa yang akan datang apa yang sudah kita bahas ini mungkin sudah lakukan lagi ini kasus-kasus yang berbeda. di sekolah dalam bidang Ya. khususnya. Terima kasih banyak Bu Alfi atas waktunya. Mungkin demikian saja wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pada pagi menjelang siang ini sudah bersedia menyisikan waktu untuk kami sebagai calon guru penggerak anak usia. Saya Alfis Kayeni dan bersama Ibu Yuleni Sanova minta izin untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan materi modul 3 kami, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Maka Bapak bersedia Pak? Iya, bersedia. Alhamdulillah. Pertama Pak, kami ingin mengetahui bagaimana Bapak selama ini dalam memimpin sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang merupakan bujukan moral. Ya. Jadi sebagai pimpinan di sekolah itu tentunya banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah. Apakah itu kasus yang kita hadapi dengan siswa, dengan guru, tenaga kependidikan maupun dengan masyarakat itu ya. Jadi dari berbagai macam kasus tersebut itu mungkin bisa kita kelompokkan ke dua bentuk bentuk kasus tadi. Yang pertama adalah masalah kasus yang berhubungan dengan dilema etika, di mana kasus tersebut ada kalanya memang sesuai dengan peraturan, kita berada di jalur yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Tetapi ada juga kalanya kita di dilema etika ini kita menyelesaikan dengan kekeluargaan dan menggunakan rasa kasih sayang yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan aturan, tetapi benar. Tapi bisa dibenarkan dan bisa diterima oleh rasional. Ini persoalannya. Yang kedua adalah berhubungan dengan bujukan moral. Ada kalanya kasus yang kita hadapi itu berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang sudah turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang manakala kita nanti apabila kita biarkan atau kita setujui itu nanti bisa menyebabkan tidak sesuai dengan aturan. Maka kita harus hati-hati, kita harus melakukan perubahan di situ dengan cara membujuk atau memberikan sentuhan atau mungkin memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang dalam dilema moral ini, sehingga kemudian kasus ini nanti bisa kita kirim ke dilema etika nanti, sehingga benar. Karena kita juga di sekolah tidak menginginkan sekolah kita itu tidak aman atau mungkin kurang baik. Terima kasih Pak sudah memberikan jawabannya tentang dilema etika dan bujukan moral.
Berikutnya Pak, jika seandainya ditemukan nanti kasus seperti ini biasanya atau yang sudah terjadi, biasanya bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Yang pertama tentu kita menerima kasus gitu ya dari seseorang atau mungkin dari kelompok atau beberapa pihak dari guru maupun ketika yang ada di sekolah untuk mengajukan permasalahan kepada kita untuk diselesaikan. Tentunya kita tentu tidak mungkin langsung memberikan keputusan. Kita tentu mengidentifikasi dulu masalah itu, kemudian setelah itu kita analisis, kemudian kita konsultasikan, baru kemudian kita nanti menerima masukan-masukan dari unsur pimpinan dan kemudian dari guru dan sebagainya. Dan ada kalanya kita rapat dengan unsur pimpinan untuk menyelesaikan ini, dan ada kalanya kalau kasusnya besar kita bisa nanti menyelesaikannya di rapat dinas dengan guru. Sesuai dengan kebutuhannya ya Pak? Nah, sesuai dengan kebutuhannya. Baik Pak, selanjutnya mungkin dalam pengambilan keputusan ini tidak selamanya lancar-lancar saja. Kira-kira apa saja tantangan yang pernah Bapak temui ketika harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan bidang etika? Ya, jadi kalau setiap permasalahan tentu tantangannya berbeda-beda gitu ya. Ada tantangan yang kecil, ada tantangan yang besar. Manakala tantangan yang kecil itu nanti bisa kita selesaikan mungkin di tempat gitu ya. Tapi apabila tantangannya besar, tentu akan kita selesaikan melalui musyawarah. Kita nanti berkoordinasi dengan berbagai pihak gitu ya. Kalau masalahnya kecil mungkin cukup dengan unsur pimpinan atau mungkin dengan pihak mana nanti yang bermasalah itu nanti kita selesaikan. Bisa saja nanti kita sebagai kepala sekolah memanggil ke ruang kepala sekolah. Apabila tidak selesai itu nanti baru kita bersamakan dengan unsur pimpinan yang lain. Tetapi apabila nanti permasalahannya besar, maka nanti tentu tidak mungkin kita selesaikan sendiri. Kita nanti akan berkoordinasi dengan pimpinan kita yang lebih tinggi dengan kita, seperti KCD, Dinas Pendidikan, atau dengan komite sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Bisa minta maaf Pak, contoh tantangannya itu apa Pak? Ya, tantangannya contoh umpamanya adanya masyarakat yang menggugat masalah hibah tanah. Itu kan ya menggugat masalah keberadaan tanah sekolah gitu ya. Tentu itu tidak mungkin kita menyelesaikannya sendiri. Maka kita melibatkan antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan, kemudian dengan pihak masyarakat, dengan komite, dan kemudian juga dengan Badan Pertanahan Nasional. Sehingga kemudian dari situ dengan pertemuan beberapa unsur tadi, maka kita bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Kemudian yang ingin kami tanyakan juga Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau menyelesaikan langsung di tempat gitu Pak? Ya, itu disesuaikan dengan permasalahannya. Ada kalanya permasalahan itu bisa diselesaikan di tempat, tapi ada kalanya permasalahan itu harus kita jadwalkan. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu sampai nanti bisa kita ambil keputusan yang adil gitu ya. Jadi kalau semakin besar permasalahan kita hadapi tentu tahapannya akan semakin panjang. Nah, jadi intinya sesuai dengan masalahnya apa. Ada kalanya persoalannya kecil bisa kita selesaikan cepat, tetapi kalau dia besar itu nanti kita laksanakan secara bertahap, tentu dengan menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, berbagai sumber gitu ya, sehingga nanti kita tidak menginginkan nanti keputusan kita itu tidak disetujui atau mungkin tidak diterima oleh berbagai pihak. Kita ingin keputusan kita ambil itu semua pihak bisa menerima. Semua pihak bisa terpuaskan ya. Berarti lagi-lagi untuk masalah jadwal disesuaikan. Ya. Tetapi pada umumnya ada kalanya kita juga minta masukan-masukan atau permasalahan-permasalahan di rapat dinas ada juga. Ada kira-kira kasus kadang-kadang kan
tidak semua permasalahan itu tersampaikan atau kadang-kadang menghadap kepala sekolah sedang atau mungkin berat gitu ya. Nah, tetapi di forum umpamanya dia lebih terbuka. Gitu. Ya. Selama ini Bapak ada dapat bantuan atau apa yang kira-kira mungkin mempermudah Bapak gitu? Misalnya, Ya, pengambilan keputusannya. alhamdulillah kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak ya, karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan yang begitu banyak di sekolah itu dengan sendiri. Maka kita membuat tim yang solid di sekolah untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Dan itu nanti kita sesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan kompetensinya masing-masing. Ya, kalau umpamanya berhubungan dengan kurikulum, tentu kita berkonsultasi dengan wakil kurikulum, dengan dinas pendidikan dan sebagainya. Tapi yang berhubungan dengan masyarakat tentu humas, komite dan sebagainya. Begitu juga dengan sarana prasarana tentu dengan humas, kemudian masalah administrasi dengan KAUR gitu ya, PU dan sebagainya. Termasuk nanti dengan berhubungan dengan kesiswaan, selain dari wakil kesiswaan kita juga punya pembina OSIS, wali kelas, BK dan sebagainya. Ya. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin ada pembelajaran yang dapat kita petik Pak dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Ya, jadi yang bisa kita petik itu adalah perlunya di sekolah itu kerjasama yang kita, ya, kemudian tim yang kuat, ya, kemudian berlaku adil, ya, dan kemudian berkolaborasi kepada semua pihak, termasuk stakeholder yang ada di sekolah, dan kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memberikan keputusan itu yang bisa memuaskan dan berlaku adil kepada sesama. Dan yang terakhir adalah bagaimana setiap permasalahan kita hadapi itu harus kita musyawarahkan untuk mufakat. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawabannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Mungkin demikian saja Pak pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih. semoga kita bisa mendapatkan pembelajaran Ya, yang amin. bermanfaat Ya, ya, untuk kedepannya. ya, amin. Nah, kita- Ya, terima kasih. Ya. Jadi ini merupakan tantangan juga bagi kita sebagai pimpinan sekolah. Kita harapkan nanti dengan adanya CGP kita di sekolah itu akan membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk pendidikan sekolah. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.